Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillahi amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dipermudahkan oleh Allah sekali lagi pada pagi ini jam 8 tepat untuk menambah ilmu pengetahuan kita yang berkaitan dengan agama Islam yang kita cintai di bawah tajuk manusia yang lebih sesat daripada binatang. Manusia yang lebih sesat daripada binatang. Topik ini berdasarkan buku yang Ustaz tulis ke arah memahami Al-Quran jilid yang keempat, pelajaran yang ke-109, giliran ayat-ayat Al-Quran, dan lebih khusus lagi ayat 179 dari surah Al-A'raf atau surah yang ke-7. Nah, untuk memulai pembahasan ini, agar mendapat keberkatan, kita baca dulu, Ustaz baca dulu ayatnya yang akan kita bahas. Satu ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Terjemahan ayat. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi mereka tidak pergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran atau kekuasaan Allah. Mereka diberi telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Maknanya lebih sesat lagi dari binatang. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Lihat buku 4, halaman 207. Okey, berikutnya kita tafsirkan. Tapi sebelum kita tafsirkan, ada baiknya kalau kita tahu sedikit mukaddimah. Tujuan makhluk jin dan manusia dicipta oleh Allah adalah supaya mereka mentauhidkan dan beribadat pada Allah. Semua kita tahu ayat yang sangat popular, ayat
56 surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat kepadaku. Ayat ini sangat selalu kita dengar. Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat ini, rupanya tujuan utama Allah mencipta manusia dan jin agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka beribadat hanya kepada Allah. Okey. Beribadat kepada Allah adalah bukti. Ibadat kita kepada Allah adalah bukti kita mensyukuri nikmat pemberiannya. Dan di antara nikmat yang paling utama yang wajib kita syukuri adalah telinga, mata, dan hati. Hati selalu diartikan dengan akal, minda. Ketiga-tiganya pasti akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Dan dengan nikmat-nikmat tersebut, kita boleh menjadi manusia yang sempurna dan memiliki ilmu pengetahuan. Apa bukti, Ustaz? Ketiga-tiganya akan ditanya. Apa bukti, Ustaz? Dengan ketiga-tiga nikmat itu kita boleh jadi insan yang sempurna. Allah jelaskan sendiri pada 2 ayat berikut. Yaitu ayat 36 surat Al-Isra. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal, ketiga-tiganya pasti akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Ini tidak bermakna anggota lain tak ditanya. Kulit akan ditanya. Segala-galanya akan ditanya. Kaki akan ditanya, tangan akan ditanya. Cuma kata ulama tafsir, dalam ayat ini Allah sebut 3 perkara ini, sebab 3 inilah yang paling utama untuk ditanya. Itu maksudnya. Takhsis, dikhususkan seluruh anggota ini sebenarnya akan ditanya. Hidung akan ditanya, lidah akan ditanya. Tapi disebut secara khusus telinga, mata, dan akal, karena inilah yang akan ditanya dengan mendetail. Itu maksudnya. Apalagi kita kaitkan pula untuk kesempurnaan manusia, 3 nikmat ini sangat menentukan. Ini ayatnya. Dalam surat An-Nahl ayat 78, apa kata Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَاتِ وَالْفُؤَادَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu masing-masing dalam keadaan kamu tak punya ilmu sedikit pun. Lalu Allah jadikan untuk kamu telinga, mata, dan hati atau akal. Untuk apa itu semua Allah bekalkan untuk kita?
la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur, supaya kamu berterima kasih. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, dari ayat yang terakhir yang kita baca, Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari rahim atau perut ibu kamu. Kita orang yang beriman tidak boleh mendakwa yang mengeluarkan kita dari perut ibu itu bidan. Bukan. Bidan itu penyebab saja. Mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Sebenarnya yang mengeluarkan kita adalah Allah. Ayat ini. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Dalam keadaan macam mana? La ta'lamuna syai'a. Semalam Ustaz dah sebut kaedah dalam ilmu tafsir. Ayat bila bunyinya negatif, tidak. Kemudian yang dinafikan itu pula sesuatu yang nakirah, tanpa alif lam, ia membawa makna am. La ta'lamuna syai'a. Sebagaimana semalam kita ada sebut, pesan Sayyidina Ali, jangan kamu bagi daging korban itu sedikit pun syai'a kepada penyembelihnya. Maknanya dagingnya ke, kulitnya ke, kukunya ke, kepalanya ke, tak boleh. Jadi dalam konteks ini, apa kata Allah? Setelah Allah keluarkan manusia dari perut ibu, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kamu tidak mempunyai ilmu sedikit pun. Bolehlah dengan bahasa moden hari ini, kita keluar dari perut ibu bagaikan blank disk, blank kaset, kaset kosong, CD kosong. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi untuk kita pendengaran, penglihatan dan akal. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Sebab apa? Dengan banyak mendengar, dengan banyak melihat, dengan banyak berfikir, kita akan jadi manusia yang sempurna. Itu sebabnya bahayanya orang-orang yang tidak suka mendengar ayat-ayat Allah. Bahayanya orang-orang yang tidak melihat akan kebesaran Allah. Orang-orang yang tidak mau memikirkan kekuasaan Allah. Ini, manusia jenis ini nih, Allah sebut sama dengan al-an'am, binatang ternak, lembu, onta, kambing, balhum adal, lebih sesat dari onta, lembu dan kambing. Itu maksudnya. Walaupun dalam realiti kita lihat orang makin pintar, orang makin hebat, orang yang makin tinggi ilmunya makin sombong kepada Allah, makin tinggi pendidikannya, makin bangga diri, tidak tunduk pada Allah. Ini semua jenis-jenis binatang. Bukan Ustaz cakap, Allah yang cakap. Di antara kesimpulan yang dapat diambil daripada ayat-ayat di atas. Pertama, telinga, mata dan hati. Termasuk nikmat utama. Ketiga-tiganya disebut secara khusus dalam ayat untuk ditanya dan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Walaupun sebenarnya anggota-anggota lain juga akan ditanya. Banyak ayat menyebut. Tangan akan ditanya, kaki akan ditanya, kulit pun akan ditanya. Banyak dalam Al-Quran disebut. Cuma disebut fokus kepada 3, karena inilah yang akan utama, akan ditanya oleh Allah. Yang kedua, tujuan pemberian ketiga-tiga nikmat tersebut ialah agar kita bersyukur kepada yang maha pemberinya. Siapa yang beri ini semua? Allah. Namun demikian, dalam kenyataannya, dalam realitinya, sungguh sedikit manusia yang dapat mensyukuri nikmat tersebut.
Ini disebut sendiri oleh Allah dalam surat As-Sajdah. Bagi ikut salat subuh berjamaah pagi ini, pagi Jumaat, biasanya imam akan baca surat As-Sajdah. Coba perhatikan ayat 9. Maknanya, karena itu disunatkan setiap pagi Jumaat baca surat As-Sajdah, maknanya setiap minggu Allah remind. Allah ingatkan kita. Apa yang diingatkan oleh Allah pada ayat 9 saja. Dari 30 ayat, kita faham ayat 9 pun dah cukup dah. Apa bunyinya? وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, akal, tetapi kamu sedikit sekali yang bersyukur. Nah, Allah dah sebut. Allah dah bagi telinga, mata, akal. Tapi Allah kata sedikit sekali dari kalangan kamu yang pandai bersyukur. Apa maknanya? Apa maknanya? Kalau sedikit sekali yang pandai bersyukur, ini memberi isyarat yang dipanggil dengan mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya, majoriti tidak pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sedikit ini. Inilah yang diminta oleh sahabat. Sehingga ditegur oleh Umar ibn Khattab. Masih ingat doa itu? Allahumma ja'alna minal qalil. Allahumma ja'alna minal qalil. Allahumma ja'alna minal qalil. Apa artinya? Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang sedikit itu. Ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan yang sedikit itu. Ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan yang sedikit itu. Sehingga ditegur oleh Umar. Wahai sahabat, mengapa kamu minta menjadi orang yang sedikit? Umar yang tanya. Kata sahabat. Menjawab. Ya akhirnya Umar sendiri akur. Setuju. Ya Amirul Mukminin, bukankah di dalam Al-Quran Allah banyak menyebut sedikit sekali dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Jadi aku minta pada Allah agar termasuk ke dalam yang sedikit itu. Oh, macam itu. Bagus, bagus kata Umar. Itu sebabnya kalau kita berdoa pendek saja. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang sedikit itu. Sebab ayat tadi menyebut walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Kami akan lempar dalam neraka jahanam kebanyakan dari manusia dan jin. Maknanya yang selamat itu dari neraka hanya sedikit. Allahu Akbar. Ayat-ayat Quran penuh dengan rahasia-rahasia tersebut. Ini semua kita tidak akan dapat bila kita hanya pandai membaca dengan tajwid yang bagus, taranum yang bagus, tapi tidak faham maknanya. Macam mana tidak datang rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla? Okey, kita teruskan. Manusia antara malaikat dan binatang. Pada garis besarnya, makhluk terbagi kepada 3 golongan. Makhluk atas malaikat, makhluk bawah binatang, yang di tengah-tengah adalah manusia dan jin. Golongan malaikat, makhluk ini hanya Allah berikan akal tanpa nafsu. Itu sebabnya semua mereka, para malaikat senantiasa patuh, taat kepada Allah dan tidak pernah derhaka. Sebab mereka hanya diberi oleh Allah akal. Golongan hewan atau binatang, makhluk ini hanya Allah berikan nafsu tanpa akal.
Itu sebabnya mereka tidak ada daya penimbang ukuran baik buruk. Tak ada penimbang untuk membezakan baik dan buruk. Tak ada. Sebab akal tak ada. Itu binatang. Adapun manusia dan jin. Adapun jin dan manusia, tujuan penciptaan mereka adalah sama. Yaitu agar beribadat kepada Allah. Oleh itu Allah SWT anugerahkan kepada mereka kedua-duanya, yaitu akal dan nafsu. Akal senantiasa mendorong manusia agar beribadat, agar berbuat baik. Dan nafsu pula senantiasa mendorong manusia agar berbuat jahat. Itu kerjanya akal dan nafsu. Nafsu senantiasa mengajak manusia ke neraka, ikut bisikan syaitan. Tapi akal yang sejahtera akan senantiasa mengikut apa yang dikehendaki oleh Yang Maha Pencipta. Mengajak manusia supaya masuk neraka. Mengajak manusia supaya bahagia dunia dan bahagia akhirat. Jika akal seseorang dapat menundukkan nafsunya, maka ia akan menjadi manusia yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Malahan mungkin juga lebih baik dari malaikat. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat mengatasi kedudukan malaikat Jibril dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Malaikat Jibril hanya mampu naik sampai ke Sidratul Muntaha, itu tempat yang paling tinggi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijemput dengan awan putih ke tempat yang lebih tinggi untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Semua kita tahu kisah ini. Bila ditanya, apakah keistimewaan itu hanya diperolehi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustaz? Manusia lebih tinggi dari malaikat? Tidak. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya, "Ya Rasulullah, Tuhan mengatakan ada manusia yang lebih tinggi dari malaikat?" "Ya Rasulullah, Tuhan pernah mengatakan bahwa ada golongan manusia yang lebih tinggi dan derajat malaikat. Apakah benar ya Rasulullah?" Coba dengar jawaban Nabi. Kau tak pernah jumpa ke ayat bahagian akhir dari surat Al-Bayyinah? Lalu Nabi baca, "Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman lagi beramal saleh, merekalah sebaik-baik makhluk. Khairul bariyah. Orang yang beriman lagi beramal saleh, merekalah sebaik-baik makhluk. Kata Nabi, sabda Nabi menjelaskan, binatang makhluk, malaikat juga makhluk, jin makhluk, manusia juga makhluk. Ayat ini memberi makna manusia yang apabila mereka itu ada beriman, akidahnya bagus, beramal saleh, buat suruhan jauhi larangan, Allah yang sebut merekalah sebaik-baik makhluk. Ini dia memberi isyarat hatta dari kalangan malaikat. Manusia yang ada iman lagi amal saleh, itulah dia makhluk yang terbaik. Ia memberi isyarat terbaiknya manusia melebihi dari malaikat. Tapi syaratnya, ini syaratnya, ada iman dan amal saleh. Sebagaimana pernah Ustaz ditanya dalam kuliah online, "Ustaz,
Allah berfirman, manusia dicipta oleh Allah dalam bentuk yang secantik-cantiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi mengapa mereka akhirnya dilempar dalam di kerak neraka? Summa radadnahu asfala safilin. Ustaz ulang. Pertanyaan dari jemaah. Manusia yang dicipta oleh Allah dalam bentuk yang paling cantik, apa pasal mereka dihumban di kerak neraka? Summa radadnahu asfala safilin. Ustaz jawab, ayat itu tidak selesai dibaca. Ayat itu belum selesai dibaca. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala membuat pengecualian. Seperti pengecualian dalam surat Wal-Asri. Semua manusia dalam keadaan kerugian. Jangan stop di situ. Sebab ada pengecualian. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, berdakwah dan sabar. Dalam surat At-Tin pula, summa radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kemudian manusia cantik macam manapun akan dihumban di kerak neraka kecuali insan yang ada iman dan amal saleh. Coba lihat peranan iman dan amal saleh. Dia dapat menyelamatkan kita daripada dihumban di kerak neraka. Kita teruskan. Demikian juga menurut setengah riwayat tentang jenis jin yang bernama Azazil. Jin yang bernama Azazil yang pernah diangkat menjadi imam para malaikat di langit. Setelah ia beribadat kepada Allah selama 8,000 tahun di bumi dan di langit. Jadi bukan saja manusia yang ada iman dan amal saleh boleh mengatasi malaikat, jin juga bila ada iman dan amal saleh boleh mengatasi malaikat menurut setengah riwayat. Macam mana Ustaz mereka boleh hidup Azazil sampai 8,000 tahun? Ceritanya macam ini. Sebelum manusia diam tinggal di bumi, bumi telah dihuni lebih dahulu oleh makhluk jin. Sebab Allah cipta jin lebih dahulu daripada manusia. Jin yang tinggal di dunia ini namanya Azazil asalnya. Dia sangat taat kepada Allah, beriman dan beramal saleh. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala angkat dia ke langit yang pertama. Setelah 1,000 tahun beribadat di bumi, Allah angkat ke langit yang pertama. Beribadat lagi di langit yang pertama 1,000 tahun. Diangkat lagi oleh Allah ke langit yang kedua. Begitulah 1,000 tahun di langit yang kedua, 1,000 tahun di langit yang ketiga, diangkat lagi langit yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Lihat, semuanya 1,000 tahun, 1,000 tahun belaka. 7 langit, 7,000 tahun, tambah 1,000 tahun di bumi, ini yang jadinya 8,000 tahun. 1,000 tahun setiap tingkat-tingkat di langit, jadi 7,000, tambah 1,000 tahun di bumi, jin yang bernama Azazil, setelah genap 8,000 tahun diangkat beribadat di langit dengan bumi 8,000 tahun, lalu Azazil
diangkat sebagai imam para malaikat di langit. Jin yang bernama Azazil itu diangkat oleh Allah sebagai imam para malaikat di langit. Setelah dia jadi imam, Azazil, saat itulah datuk kita Nabi Adam dicipta oleh Allah. Setelah Nabi Adam dicipta, Allah Subhanahu wa taala beri arahan kepada makhluk langit. Makhluk langit adalah malaikat. Yang di saat itu Azazil dari kalangan jin juga ada di langit. Apa arahan Allah? Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kamu sekalian, hei makhluk yang berada di langit, kepada Adam. Semuanya sujud, yaitu semua malaikat, illa iblis. Iblis inilah Azazil. Dengan kata lain, semuanya sujud kecuali imamnya. Semuanya sujud kecuali pak imamnya. Imam inilah Azazil. Karena keengganannya dirubah ketika itu namanya dari Azazil menjadi iblis. Kita boleh lihat di dalam ayat 50 surat Al-Kahfi. Jangan lupa hari ini, hari Jumaat, bagus baca surat Al-Kahfi. Apa kata Allah dalam surat Al-Kahfi? Ayat yang ke-50. Usjudu wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, termasuk ketika itu Azazil yang menjadi imam. Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Kana minal jinni. Nah, iblis ini adalah dari kalangan jin. Ini yang Ustaz maksudkan. Azazil itu jin. Fafasaka an amri rabbih. Dan dia enggan taat terhadap perintah Tuhannya. Baik, itu hanya selingan saja supaya jangan timbul tanda tanya dari mana datangnya 8.000 tahun itu. Begitu kata ulama tafsir. Sebaliknya jika nafsu seseorang dapat menundukkan, akalnya. Kalau tadi bila akal dapat tundukkan nafsu, kita akan bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Tapi bila sebaliknya, nafsu dapat menundukkan akalnya, maka ia boleh menjadi manusia yang jahat. Malahan mungkin lebih jahat dan lebih sesat dari binatang. Ini sebagaimana kandungan ayat yang menjadi topik pembahasan kita. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka yang tidak mau gunakan telinga, mata dan akal bagaikan binatang ternak. An'am maknanya binatang ternak. Ini binatang-binatang untuk sembelihan korban, itu an'am namanya. Binatang berkaki 4, khasnya unta, kambing, lembu, itu an'am. Cuma Allah kata lebih sesat dari binatang. Itu sebabnya jangan marah kalau Ustaz katakan. Karena binatang tidak ada alat untuk penimbang baik buruk. Dia pergi ke mana-mana berjalan tanpa pakaian. Telanjang bulat. Itu sebabnya bila manusia yang diberi oleh Allah akal mendedahkan aurat. Maksud ayat, orang yang mendedahkan aurat tu macam binatang, malah lebih teruk dari binatang. Apa sebab? Manusia ada akal untuk menimbang. Bukan akal saja,
dapat panduan dari Al-Quran, dapat panduan, bimbingan dari Rasulullah, namun tetap mendedahkan aurat. Orang tersebut lebih teruk, lebih sesat dari binatang. Apa sebab? Orang itu ada akal. Binatang kalau makan sesuatu, rumput, dia bukan tahu itu rumput milik tuannya atau rumput milik orang lain. Ayam, bila masuk rumah, asal saja nampak beras, dia akan makan. Dia bukan fikir itu milik tuannya atau milik orang lain. Tapi bila manusia sampai rasuah, sampai mencuri, sampai menipu, bukankah itu akalnya tidak function? Itu sebabnya orang macam itu, dia punya tahap dan derajatnya lebih teruk dari binatang. Bukan ustaz yang cakap, Allah yang cakap. Ini faedahnya bila kita belajar tafsir. Membuat kita takut nak buat perkara yang tak senonoh. Okey. Sekarang kita masuk ke bahagian tafsirannya. Sebenarnya kita dah tafsirkan di atas tadi. Cuma lebih lengkap lagi, ini dia. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Sesungguhnya kami jadikan manusia isi neraka Jahannam kebanyakan daripada jin dan manusia. Mengapa tidak ada malaikat, Ustaz, dalam neraka Jahannam? Kita dah sebut malaikat tidak ada yang durhaka. Mengapa, Ustaz, tidak ada binatang dalam neraka? Kita dah tafsirkan surat An-Naba pada bahagian yang terakhir. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir akan berkata di akhirat nanti, ya Allah, alangkah baiknya kalau aku ini menjadi tanah saja. Penjelasan ayat itu tu karena Allah akan hisab binatang. Sesama binatang akan dihisab. Setelah dihisab dan dibalasi, semua mereka akan dijadikan tanah. Itu sebabnya tidak ada binatang dalam syurga, tidak ada binatang di dalam neraka. Sebab semua mereka setelah dihisab, dijadikan balik menjadi tanah. Ini akidah. Ini yang dimaksudkan oleh ulama, khudh aqidataka minal Qur'an. Ambil akidahmu dari Quran. Baru selamat akidah kita. Bukan dengar cakap orang, cakap orang, cakap orang. No, no, no. Akidah bukan itu. Sebab semua yang ada dalam Quran adalah pasti benarnya. Maksudnya Allah menyatakan dalam ayat ini bahawa kebanyakan penghuni neraka terdiri daripada golongan jin dan manusia. Ini karena matlamat mereka dijadikan oleh Allah adalah sama, iaitu agar mereka beribadat kepada Allah. Apakah sifat-sifat manusia dan jin tersebut sehingga mereka mengalami nasib demikian, dihumban dalam api neraka? Apa sebabnya? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan dalam ayat berikut bahawa sebab-sebab utamanya ialah karena mereka tidak mensyukuri nikmat telinga, nikmat mata dan nikmat akal atau hati. Apa kata Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kita terjemahkan dulu bahagian ini. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah.
Dalam kurungan itu ayat-ayat Allah. Memahami ayat Allah. Yafqahun. Allah tidak sebut. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah tidak sebut. Mereka membaca Quran. Bukan. Yafqahun, tafaqquh. Ini yang kita sebut. Majlis tafaqquh fid din. Tafaqquh. Tafaqquh maknanya al-fiqhu. Al-fiqhu maknanya al-fahmu. Al-fahmu maknanya faham. Itu sebabnya semalam kalau tidak salah atau 2 hari yang lalu Ustaz ada sebut adab-adab menuntut ilmu ada 6. Cuma Ustaz lupa tidak sebut ketika itu. Adab-adab menuntut ilmu ini ada 6. Pendapat siapa Pak Ustaz? Jawabnya pendapat Abdullah Al-Mubarak. Abdullah Yasin menyampaikan saja. Siapa Abdullah Al-Mubarak? Seorang tabi'in yang umurnya pendek saja, tapi ilmunya sangat mendalam. Lahir tahun 133 Hijriah, meninggal 177. 177 dikurangi 133, betul tak? Hanya 44 tahun. Orang yang hidup di abad yang kedua, Hijriah. 44 tahun saja umurnya. Jadi umur bukan jadi ukuran sebenarnya. Seperti imam kita, Imam Asy-Syafi'i, lahir 150, meninggal 204. 54 tahun saja. Betul tak? Untuk ukuran hari ini pun, bukan umur yang panjang itu. Tetapi ilmunya sama ada Abdullah Al-Mubarak atau Imam Asy-Syafi'i, dalam ilmunya. Hidup mereka diberkati oleh Allah. Apa dia kata Abdullah Al-Mubarak? Adab menuntut ilmu pertama, ikhlas. Yang kedua, istima', dengar dengan tekun. Yang ketiga, al-fahmu, faham terhadap apa yang orang cakap. Faham. Dah faham baru al-hifzu, simpan dalam memori. Jangan lupa. Simpanlah seberapa yang termampu. Ini sebagaimana Ustaz jawab pertanyaan dari Melati Kasim, Singapura semalam. Jangan bimbang. Faham, simpan, baru amal. Dah amal, baru sebar-sebarkan. Lalu kembali kepada ayat. Mengapa mereka dihumban dalam api neraka? Kebanyakan manusia dan jin. Karena ada akal tapi tidak mau gunakan akal untuk memahami ayat-ayat Allah. Memahami, yafqahun. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita yang suka mendengar majlis ilmu seperti ini, walaupun online, termasuk ke dalam orang yang mensyukuri nikmat telinga. Maksudnya dalam ayat ini pula Allah menyatakan secara jelas sebab-sebab mengapa kebanyakan manusia dan jin dilemparkannya ke dalam neraka Jahannam. Yaitu karena mereka tidak mensyukuri ketiga-tiga nikmat di atas. Yaitu nikmat hati, nikmat mata dan nikmat telinga. Imam Al-Ghazali berkata dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Rukun syukur ada 3.
An-nutqu bil lisan, ucap dengan lidah bila dapat nikmat alhamdulillah, bila dapat anak, dapat cucu, dapat pasangan, bila bisnes maju alhamdulillah. Yang kedua, wal i'tirafu bil qalbi. Kita mesti iktiraf dan mengakui nikmat itu sebenarnya anugerah ilahi. Bukan usaha kita. Jangan jadi Qarun. Allah sebut dalam surat Al-Qasas. Qarun berkata, harta yang aku miliki sekian banyak ini adalah karena kepandaianku dalam mentadbir, kepandaianku dalam bisnes. No, itu orang kafir. Bagi orang Islam, rukun syukur yang kedua, kita kena iktiraf bahawa sebenarnya apa yang kita peroleh ini anugerah ilahi. Cuma kita hanya usaha. Buktinya, berapa banyak orang yang berusaha tetapi akhirnya tidak mendapat juga. Kita serah pada Allah, nak bagi ke atau tak bagi. Nah, yang ketiga, jangan lupa, ini yang paling mustahak. Gunakan nikmat Allah itu pada jalan yang Allah redai. Bila Allah beri kita harta, lalu kita gunakan untuk tujuan maksiat. Berzina, berjudi, enjoy, minum arak, kufur nikmat. Walaupun kita ucap alhamdulillah ketika dapat duit. Walaupun kita iktiraf itu adalah anugerah ilahi. Tapi bila nikmat Allah kita tidak syukuri, tidak gunakan pada jalan yang Allah redai, tidak kita gunakan sesuai untuk apa ia diberi oleh Allah, maka kita masih dikatakan kufur nikmat. Jadi syarat syukur nikmat ada 3. Pertama sekali ucap alhamdulillah, yang kedua iktiraf itu anugerah ilahi, yang ketiga sebagai contoh dapat anak, dapat cucu, alhamdulillah. Memang kita berusaha, kita kahwin, kita berhubungan kelamin, itu penyebab saja untuk mendapatkan zuriat. Tapi berapa banyak orang yang tidak dapat, walaupun dah 10, 20 tahun, sampai meninggal dunia, dua-duanya mandul. Oleh sebab itu, bila dapat anak, iktiraf itu anugerah ilahi. Nah, jangan lupa yang ketiga, anak cucu dibagi oleh Allah adalah sebagai amanah. Kita bimbing atau tidak? Kita bimbing atau tidak? Kalau tidak bimbing, bermakna kita tidak gunakan nikmat Allah ke jalan yang diredai oleh Allah. Oleh sebab itu, anak-anak selain dibekali dengan ilmu-ilmu matematik, geografi, ilmu-ilmu akademik, juga kita kena persiapkan akidah mereka, cara ibadat mereka, akhlak mereka. Okey, kita teruskan. Atas dasar ini, seseorang belum lagi digolongkan telah bersyukur kepada Allah. Kalau hanya sekedar mengucapkan syukur dengan lisannya, alhamdulillah. Dan diikuti dengan pengiktirafannya bahawa nikmat itu pemberian daripada Allah. Sekiranya dia tidak ikuti dengan rukun ketiga, iaitu menggunakan nikmat-nikmat tersebut sesuai dengan tujuan nikmat itu dicipta oleh Allah. Mensyukuri nikmat hati, iaitu minda, ialah dengan berusaha keras memahami ayat-ayat Allah. Sama ada ayat-ayat Qur'aniyah atau ayat-ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah, ini dia tafsiran. Ayat kauniyah, melihat keadaan di alam, bulan, bintang, matahari. Ustaz buat contoh. Orang yang dapat melihat ayat kauniyah, salah seorang astronot Cina baru-baru ini, begitu balik, dia beritahu, di sana dia mendengar bintang yang mengeluarkan bunyi ketukan. Tuk, tuk, tuk. Jadi tanda tanya. Setelah balik ke bumi, dia baru tahu. Rupanya 15 abad yang lalu Allah dah beritahu dalam surat At-Tariq. At-Tariq maknanya bintang yang mengetuk. Bintang yang mengetuk. Mudah-mudahan kita harapkan astronot tersebut memeluk Islam.
Ini namanya dia melihat ayat kauniyah. Kauniyah maknanya ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Adanya tanah longsor, adanya jerebu, adanya kebakaran, adanya. Semuanya itu ayat kauniyah namanya. Ustaz pernah sebut, cara mengenal Allah ada dua cara. Cara pertama melalui Al-Asma'ul Husna. Yang kedua melalui ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah pula terbagi dua. Ayat Qur'aniyah, itu tafsir. Dan ayat kauniyah, iaitu apa yang ada di alam maya ini. Tumbuh-tumbuhan, binatang, semuanya ini ayat kauniyah. Kita disuruh supaya berfikir. Mensyukuri nikmat mata penglihatan dan nikmat telinga pendengaran ialah dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk melihat akan kekuasaan Allah dan mendengar pengajaran dan nasihat yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah. Dengar, mata tengok. Itu sebabnya ketika Ustaz menjawab pertanyaan, mana yang lebih afdal? Kita baca Quran secara hafalan atau dengan melihat mushaf? Ustaz jawab, melihat mushaf atau Quran itu lebih afdal. Apakah mushaf itu Quran yang sebenar atau melalui handphone? Apa sebab? Sebab kita ikut sertakan penglihatan melihat ayat-ayat Allah. Dan sebab yang kedua, kata ulama, bila kita melihat ayat-ayat Allah, kita lebih selamat daripada tersilap baca. Ustaz tidak menafikan. Baca surat Al-Kahfi umpamanya, kita hafal, boleh? Tapi bila kita baca sambil menatap, itu adalah lebih afdal. Karena kita ikut sertakan mata untuk melihat. Dan selanjutnya dengan bersikap demikian, akhirnya ia akan insaf dan menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah dan committed. Istiqamah. Maknanya ada komitmen dengan ajaran Islam. Itu sebabnya kita selalu ulang-ulang, baca Quran saja tak cukup bila kita tidak baca terjemahan dan tafsirannya. Bacaan saja macam mana tidak mendorong kita buat suruhan Allah. Sebab apa yang Allah suruh dalam Quran kita tak tahu. Apa yang Allah ancam dalam Quran, syirik dan lain-lain, kita tak tahu. Tapi kita baca dengan baik. Walaupun membaca Quran dapat pahala, tapi akan lebih utama lagi bila kita faham apa yang kita baca. Okey. Tetapi sekiranya ketiga-tiga nikmat tersebut tidak disyukuri sebagaimana semestinya, maka Allah SWT menggolongkan mereka seperti makhluk hewan atau binatang, malah lebih sesat daripada binatang. Itu sebabnya Allah teruskan, ulaika kal anami bal hum adall. Mereka bagaikan binatang ternak, an'am, bahkan mereka lebih sesat lagi. Maksudnya mereka yang mempunyai sifat sebagaimana yang tersebut di atas, seperti binatang ternak, onta, kerbau, lembu, kambing. Mengapa demikian? Karena nikmat-nikmat di atas telinga dan mata hanya mereka gunakan untuk memenuhi keperluan syahwat jasmani dan duniawi saja. Dengar lagu-lagu, dengar umpat keji dan fitnah orang, itu saja. Mata pula melihat perkara-perkara yang haram, seronok, enjoy. Malahan kedudukan mereka lebih sesat dari binatang. Dan mengapa pula demikian? Karena mereka mempunyai kelebihan. Mereka sebenarnya manusia mempunyai kelebihan yang tidak ada pada binatang, yaitu alat pembeza antara yang baik dengan yang buruk, antara yang hak dengan yang batil, yaitu hati atau minda atau akal. Sebab itu, orang siapa yang mendedahkan aurat, binatang mendedahkan aurat, wajar saja sebab tidak ada penimbang. Manusia bukan saja akal, adalah lebih sopan bila menutup aurat,
Ini ada arahan daripada Allah pula. Surat Al-Ahzab, surat An-Nur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula explain, aurat lelaki begini, aurat perempuan begini. Lalu dilanggar. Lebih teruk dari kerbau manusia seperti itu. Sekali lagi, jangan marah Ustaz. Kalau berani marahlah Allah. Allah yang cakap. Lalu apa kata Allah? Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Apa makna lalai? Lupa. Ini yang syaitan mau. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang lalai akan kemaslahatan atau kebaikan mereka dalam dua kehidupan, yaitu kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Sebab jika manusia benar-benar memahami dan mengikuti panduan Al-Quran tentang rahasia penciptaan manusia, niscaya mereka akan mempergunakan nikmat-nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya untuk kebaikannya di dunia yang sementara ini, tetapi lebih-lebih lagi untuk memperbanyak bekal di akhirat nanti. Namun demikian, kelalaian dalam Islam ada beberapa peringkat. Merekalah orang-orang yang lalai. Peringkat kelalaian manusia itu ada beberapa. Di sini Ustaz sebut ada 3. Pertama, ada di antara mereka yang lalai daripada menghayati ayat-ayat Allah. Lalai. Fokusnya tajwid sahaja, tadabbur dan tafsir diabaikan. Menghayati ayat-ayat Allah mereka lalai. Ada di antara mereka yang lalai dari menghayati ayat-ayat Allah yang ada pada diri mereka. Ayat maknanya tanda, tanda-tanda Allah yang ada pada diri mereka. Ini ayat kauniyah. Dan alam semesta yang sebenarnya boleh menolong mereka untuk mengenal Allah, ma'rifatullah. Macam mana kita dapat mengenal diri kita? Kata Nabi, ingin mengenal siapa awak, tanya pada diri awak 3 perkara. Dari mana awak datang? Untuk apa awak dicipta? Dan yang ketiga, tanya yang ketiga, kemana awak akan pergi setelah awak mati? Ini adalah salah satu daripada definisi Islam. Itu sebabnya kata para ulama, Islam adalah al-ajwibatus sahihatul haqqah min salasati as'ilah. Min aina ji'ta wa limadza ji'ta wa ila ainal masir. Islam ialah jawaban yang tepat lagi hakiki terhadap 3 soalan. Dari mana diri ini datang? Untuk apa diri ini dicipta Tuhan? Dan kemana diri ini akan balik setelah meninggal dunia? Jawablah dengan jawaban yang tepat, dengan syarat jawaban yang tepat. Bukan jawaban yang sembarangan. Oh, hidup ini untuk, sebagai contoh, jawaban yang salah. Oh, diri kita ini kan asal dari monyet. Karena terpengaruh dengan teori Darwin, teori evolusi. Untuk apa awak hidup? Hidup ni untuk enjoy, untuk makan. Apa bezanya kalau itu tujuannya manusia dengan kambing? Kemana awak balik? Kemana awak akan pergi setelah awak mati? Habis perkara. Itu jawaban Abu Jahal yang tak percaya adanya hari berbangkit. Nanti satu topik insya-Allah secara khas kita jawab 3 soalan ini. Tapi mesti al-ajwibatus sahihatul haqqah. Mesti jawapan yang tepat dan